penyakitnya tuh bisa, kalau kita bilang ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa jadi penyakit. Terbanglah tinggi, magister kedokteran kerja. Langkahmu cepat, semangat membara. Bersama kita, nyalakan harapan untuk Indonesia yang lebih gemilang. Ketua sekretaris dan semua pengelola. Ladies and gentlemen, para pekerja, supir Gojek, atau HRD yang lagi galau. Welcome to our very first episode of MKK Open Mic. Jadi kenapa nih Kak ada podcast yang namanya MKK Open Mic? Iya, open mic itu kayak buka suara ya. Jadi dari meja dosen, dari meja pekerja, alumni ya. Kita akan sharing tentang keringat, pekerjaan, penghasilan, bahkan sampai peraturan-peraturan yang bikin kita garuk-garuk kepala ya. Bener banget. Dan jangan kaget, kita akan ngomongin kesehatan kerja, bukan pakai bahasa yang kaku-kaku ya, ladies and Betul. gentlemen. Jadi kita santai aja. Tapi kita juga harus serius karena ini menyangkut masalah ya, balik lagi ke kesehatan, kedokteran, itu masalah nyawa. Nyawa pekerja Iya, ya. Jadi betul. ini kita fokusnya kedokteran kerja. Kedokteran kerja. Kenalin dulu. Kita Oke. tuh siapa sih? Mungkin ladies first silahkan. Oke, saya Lia dan Saya Ferdi. kita berdua akan menjadi Host host dari podcast Open MKK Mic. Open Mic ini. Oke. Nah, kita juga akan menargetkan audiens dari luar negeri loh, Yes. Kak. So for That's our international audience, Yeah. this is the official podcast of the Alumni Association of Occupational Medicine Master Program, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia. So we will bring you science, stories, and surprises from the world of work. Yes, we're going to discuss about lungs, bags, and even your salaries and why your boss should take care of your chair. So stay tune terus di podcast MKK Open Mic ini. Dan bersama kita hari ini, benar-benar ya episode pertama kita tuh tamunya nggak main-main loh. Gila, ini Juara. Tingkatnya langit ini ya. legend banget, legend ya. Siapa sih tamu kita? Jadi tamu kita adalah seorang profesor yang kalau beliau ini jalan nih lewat lorong Oh, FKUI, itu Gimana? mahasiswa tuh langsung rapet semua, Kak. Kenapa? Raf? Iya, soalnya dia tuh lucu gitu. Oh, lucu. Saya profesor ini tuh lucu gitu ya, bersahabat. Humoris gitu. ya. Tapi di sisi lain killer juga loh, Kak. Ada killernya juga. Ada killernya juga tetap ada gitu, namanya killernya. dosen ya. Oke, mari kita sambut bersama-sama Profesor Dr. Dewi Sumaryani Sumarko, spesialis okupasi. Silakan hadir Prof Dewi. Yeay, kita sambut Prof Dewi. Jadi Prof Dewi adalah ketua program studi ya. Ya, Prof Dewi, kenapa saya bilang legend? Karena beliau itu ya salah satu pendiri ya, Prof ya. Enggak juga sih. Bukan ya, penggagas ya. Ya, bukan. Kasih napas dulu baru duduk. Oh, iya, suruh baru kenalan duduk. dulu. Iya, Prof, benar, silakan benar. nih ada coklat, ada Ya, ini minum. ada minuman, ada makanan, Prof. Ya. Pertama-tama terima kasih ya sudah diundang datang ke podcast ini. Tapi yang mungkin agak sedikit istilahnya menyeramkan itu karena disebut killer ya. Jadi gimana ya? Tapi sebenarnya oke, never mind mau dibilang killer atau apapun itu. Tujuan utama adalah mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Betul. Begitu ya. Betul. Dan bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian kalau dibilang kita legend, ya mungkin ya di masa-masa yang akan datang kali ya. Tapi kalau dibilang penggagas, enggak juga. Karena program studi ini sudah berdiri sejak tahun 1974. Jadi udah lama sekali. sudah lama Justru inisiasinya tuh dari Dr. Surya Abadi. Dr. Surya Abadi itu siapa? Dia itu adalah dosen di Departemen IKK FKUI zaman dulu gitu ya. Dan beliau itu dulu namanya IKK itu kedokteran komunitas ya. Ya. Dulu namanya IKM IKP. Oh. Kedokteran IKM itu apa? Kesehatan masyarakat dan kedokteran pencegahan. Jadi beliau sebenarnya penggagas pertama.
gitu. Tahun 1974 udah lahir belum Kak? Nah, itu kayaknya orang tua saya aja belum ketemu ya. Oh iya ya, benar-benar banget. Ternyata udah lama banget. ya udah lama banget, saya juga masih remaja Oh iya begitu. iya, siap Prof. Jadi gini Prof, kalau kita mau coba serius ya Prof, Iya. buat generasi-generasi sekarang itu kalau pengen tahu tentang MKK itu kan tadi Prof udah jelasin kan berdirinya dari mana, tahun berapa, dan sekarang tuh gimana kondisinya sekarang MKK Prof? Kalau MKK yang sekarang ini, kalau mau ditanya kondisi gimana, ya kita sudah jauh berkembang gitu ya. Tapi memang saat ini di Indonesia masih satu ya istilahnya adanya. Jadi kita ini berkembangnya kenapa? Karena mahasiswa kita ini dari Sabang sampai Merauke. Wow, tuh. One and only One and soalnya. only. One and Dan yang only. kemudian mereka itu rata-rata sudah bekerja. Jadi pangkatnya atau pekerjaannya itu macam-macam, dari yang dokter perusahaan, kemudian ada juga yang istilahnya chief medical officer di perusahaan itu, jadi bosnya nih. Ada juga mungkin ownernya. Tapi Wow. jangan salah, ada juga yang memang sebagai dokter di puskesmas. Jadi kita kalau dibilang ya kita mahasiswa itu dari segala macam jabatan pekerjaan sebagai dokter. Jadi ingat, kita mahasiswanya adalah dokter semuanya. Oh iya benar-benar. Jadi ladies and gentlemen, MKK itu program magister kedokteran kerja ya. Jadi yang daftar itu sudah jadi dokter semuanya. Gitu. Jadi ibaratnya itu kayak Avengers-nya kesehatan kerja. Ya? Apalagi baru satu-satunya Baru tuh satu-satunya. Avengers kedokteran kerja. Kedokteran kerja, ya. Betul. Jadi itu yang susah. Jadi kalau insinyur mau masuk, kita selalu bilang mungkin nggak bisa, harus sekolah kedokteran dulu kali. Nanti kalau udah lulus boleh masuk ke MKK. Bener-bener. Gitu, Jadi iya. dokter dulu ya Prof. Iya, baru bisa daftar masuk ke MKK. Tapi begitu. dokter apa aja tadi kan seperti Prof bilang, Iya. pengalamannya seperti apa, Iya. bisa loh daftar ya di prodi MKK ini. Betul. Tapi Prof, saya mau nanya, berarti kalau ngomong pesertanya adalah seorang dokter ya, berarti ngomongin penyakit ya Prof? Iya, Mungkin bisa kasih tahu penyakit apa sih yang sering terjadi gitu di pekerja sekarang? Oh, banyak. Jadi jangan salah. Jadi kita selalu bilang gini, orang bekerja bukan berarti itu lepas dari penyakit. Enggak. Jadi kita selalu bilang nomor satu tuh lihat kamu ngerjain apa aja. Jadi penyakitnya tuh bisa kalau kita bilang ya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa jadi penyakit. Tapi karena efek dari pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Oh, jadi bukan sakit biasa nih, tapi sakit yang disebabkan oleh pekerjaannya. Oh. Iya. Jadi kita mau kasih contoh nih misalnya ya. Orang kan bilang ini, oh low back pain misalnya begitu. Orang bilang, low back pain nggak apa-apa sembuh ini. Tapi jangan lupa kalau kamu kerjanya ngangkat-ngangkat terus, nggak pakai apa istilahnya aturan segala macem, ya bukan tidak mungkin nanti sekitar 10 tahun lagi apa 15 tahun lagi tulang belakang kamu itu akan mendapat gangguan begitu. Jadi tuh efeknya tuh kadang-kadang nggak instan ya Prof ya? Enggak, rata-rata memang tidak instan. Ini saya mau bilang bukan tidak bisa instan, bisa instan, tapi kebanyakan rata-rata itu udah lama baru bisa kerasa begitu. Jadi mungkin ladies and gentlemen pekerja yang sekarang masih muda-muda tuh nggak tahu gitu ya bahwa mereka punya resiko ya Prof kalau misalnya tidak bekerja dengan lingkungan yang baik. Nah itulah fungsinya belajar di Magister Kedokteran Kerja. Ya. Bangga loh saya sebenarnya bisa duduk bersama Prof Dewi. Makanya Kita tadi kan bisa- saya bilang legend. Iya, Tapi legend. Prof Dewi itu memang humble ya. Humble Tapi kayaknya sekali. kalau alumni nggak setuju deh. Kayaknya alumni setujunya sama saya. Mungkin gitu. episode selanjutnya kita Iya. dengar ya testimoni Iya, kita undang alumni alumni ya. Gitu. Nah, kita omongin Prof Dewi. Prof, mungkin Prof bisa cerita gimana sih rasanya jadi magister atau program studi satu-satunya di Indonesia itu gimana Prof? Sebenarnya termasuk berat juga ya, karena kita mengemban misi dari pemerintah. Jadi kita kalau lihat nih sejarahnya, bahwa kan inisiasinya tuh kan dari tadi Dr. Surya Abadi yang dosen di Departemen IKK. Kemudian tuh bisa, kalau bahasa Jawanya tuh gato, bisa klop gitu sama Dr. Sumakmur. Dr. almarhum Dr. Sumakmur PK ini, beliau itu adalah salah satu mantan pejabat yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi pertama kali sih kita bikinnya kayak pelatihan-pelatihan. Kemudian karena dua-duanya sepakat, maka bikinnya itu adalah yang namanya program studi.
Ya. Jadi dulu tuh kita masuknya program studinya itu ada di kedokteran dasar. Abis gitu berubah masuk yang namanya kajian. Itu tergantung ini sih ya, tergantung aturan pemerintah. Jadi kita pernah ada kajian. Nah, pada saatnya namanya kalau kajian tuh kayak pasca sarjana gitu. Nah, tahun 90-an. Nah, pada saat pasca sarjana tahun 91 92 itu kita punya 3 peminatan. Jadi yang 3 ya? 3. Jadi ada kedokteran ketenaga kerjaan, jadi itu yang memang yang di industri dan lain sebagainya. Ada yang kedokteran penerbangan dan yang terakhir itu kedokteran kelautan dan hiperbarik. Jadi untuk kedokteran penerbangan dan kedokteran kelautan hiperbarik kita kerjasamanya sama TNI. Jadi yang penerbangan tuh TNI Angkatan Udara. Gitu. Kalau kelautan Angkatan Laut. Jadi sebenarnya dosen-dosennya itu dari dulu tuh memang di bidang itu gitu. Expertnya ya Prof ya. Agak-agak killer berarti dosennya ya karena Ya suka TNI. dibilangin gini, kenapa sih kok kenapa sih tentara banyak datang gitu ya ke departemen kantor, kami ya. gitu. Apalagi kalau misalnya sedang ada ujian atau segala macam. Ya karena mereka menguji dan mengajar begitu. Luar biasa. Jadi pangkatnya tuh banyak. Ada yang perwira tinggi lah, perwira menengah, perwira tinggi. Jadi mereka suka ngeledek kita itu KPS gitu ya. Jadi pengelola ini kayaknya para perwira ini kayaknya jadi anak buah ya gitu. Padahal kita enggak sih, kan mereka itu adalah dosen semuanya. Gitu. kapan lagi ya diajar sama calon jenderal Iya, atau apa betul. ya kan? Hanya di lingkungan MKK ya. Iya, betul. Dan Prof, mungkin ada cerita lucu nggak tentang ya dosennya itu jadi seorang laksamana atau apa, atau mungkin terkait dengan pendidikan dulu ada cerita lucu nggak Prof? Gini ya, kita kan mahasiswanya bukan cuma dari istilahnya industri aja. Jadi kita menerima mahasiswa dari TNI juga. Jadi yang kadang-kadang kita suka senyum-senyum, enggak, ya mau dibilang lucu, mau dibilang enggak, kita senyum-senyum. Jadi kalau kita ngajar apa segala macam, kan kalau misalnya di tentara tuh kebanyakan ya siap gitu kan, atau siap tidak siap apa segala macam. Jadi dikit-dikit kan memang siap, itu memang adalah kebiasaan yang ada di tentara. Tapi kan kalau di universitas mungkin agak sedikit berbeda. Jadi kadang-kadang dosen-dosennya tuh suka terkaget-kaget, loh apa maksudnya gitu ya. Dan mereka biasanya sambil berdiri gitu. Jadi kita lebih kaget lagi. Tapi lama-lama ya kita biasa. Terus kita selalu bilang, mungkin kalau lagi belajar di sini nggak usah pakai itu, nggak apa-apa. Saya bilang gitu ya. Nggak apa-apa kalau nggak pakai Kitanya yang gitu. kaget ya, kita yang kaget. Tapi mungkin mereka terbiasa, jadi kita juga bisa inilah. Ada satu lagi nih yang kita bilang, kita ini kan kalau kuliah itu kan setiap Jumat dan Sabtu. Oh, cuma 2 hari. Weekend doang aja. Ya, Jumat dan Sabtu. Fleksibel ya. Iya. Kenapa Dan sampai kita Kamisnya ngapain ya gitu ya? Kerja. kerja? Betul. Tadi kan kata Prof Dewi yang kuliah di sini tuh udah kerja Udah semua. kerja Mayoritas semua. sudah kerja semua. Jadi memang kita sebenarnya fleksibel. Kita mencoba membantu mereka mau memperdalam ilmu gitu. Sehingga ya nggak apa-apa, hari lain silakan kerja, tapi Jumat Sabtu mereka akan datang ke sini untuk belajar begitu. Sesuai dengan namanya ya, kedokteran kerja. Jadi harus siap. Mau Belajar Sabtu, mau kedokteran, Minggu, belajar kedokteran, suasana kacau, pokoknya Betul. siap kan gitu ya. Betul. Oke. Even mati lampu juga harus siap. Jadi harus siap belajar, harus siap bekerja. ya siap semuanya. Jadi misalnya kita pernah tuh mati lampu pas lagi ujian. Nah, terus gimana, Bro? Jadi- Stop ujiannya. Enggak, jalan terus dong. Gas terus ya, gas terus. Jadi semua orang kan ribut, "Nih gimana ribut-ribut?" Saya ketawa aja. Kebetulan saya jadi pimpinan sidang. Saya bilang, nggak bisa, ujian tetap dilakukan. Mereka semua kan kaget ya, pembimbing sama pengujinya. Kan mati lampu. Lah, tapi kan kita masih tetap bisa bersuara. Dan mahasiswa masih bisa bersuara untuk presentasi. Kebetulan presentasinya pas sudah 3/4 gitu, saya udah ngeliat. Jadi kita bisa tetap tanya jawab gitu. Kemudian sambil staf admin kita itu berusaha untuk mencari listrik. Kita selalu bilangnya gitu. Artinya mencoba. Jadi mereka tuh kebetulan lihat, tetangga itu listriknya masih nyala ya. Berarti terus mereka mencoba untuk ya paling nggak pakai kabel sambung dari sana terus masuk ke ruang kuliah. Berarti Begitu. staf admin atau pengelola prodi MKK juga luar biasa. Oh iya. Apa aja bisa, sampai ngurus harus listrik bisa. aja bisa ya. Jadi Prof? mereka tuh kita bilang itu semua harus bisa.
Jadi mau jadi admin bisa, kadang-kadang jadi maintenance juga bisa, ngangkat-ngangkat Wow. bisa. Luar biasa. Tepuk tangan buat prodi ini. Nggak hanya Bahkan kadang-kadang kalau misalnya plan visit, kita ajak mereka juga supaya tahu bahwa mahasiswanya itu belajarnya bukan di dalam kelas. Jadi kadang-kadang mereka, oh jadi Kak kesini, iya kamu juga harus bisa jalan kaki jauh gitu. Biar tahu ya. Berarti seru Iya. banget kuliahnya Jumat Sabtu terus ada plan visit pula. Iya, kita Iya. bisa kurus juga loh karena jalan kan tadi katanya. Tergantung sih ya. Iya. Visitnya kemana kan Prof Iya ya. betul ininya. Oke. Oke Prof, mungkin sambil karena tadi udah dari 1974 ya awal Iya. mulanya nih bibitnya Prodi MKK. Berarti kan alumninya udah banyak banget. Iya. Kira-kira ada berapa banyak nih Prof Mungkin jumlah sekitar alumninya? 900-an. Wah, Iya banyak ya, Jari aja 900-an. nggak bisa pinjem-pinjem orang. Nggak bisa, ya. nggak bisa. Makanya mungkin karena udah sebanyak itu Iya. kita kenal yang namanya Iluni MKK ya. Oh Ikatan iya, Alumni MKK. iya betul. Apa sih kira-kira Prof boleh nggak diceritain fungsinya alumni untuk apa untuk Prodi MKK itu mungkin ya atau untuk keseluruhan lah pekerja itu apa sih Prof? Karena kita sering lihat Iya. alumni tuh akrab banget gitu Iya, dan sering betul. kesini gitu ke Iya, kantor ya. sering. Jadi alumni kami itu kita selalu bilang adalah mitra. Wow, Jadi partner. mitra kerja kita yang paling dekat. Karena dengan adanya mereka, kita itu akan tetap istilahnya gini, mendapatkan informasi apa sih yang dibutuhkan di lapangan. Itu sebenarnya update banget untuk kita. Kan kita kepengen tahu dong di lapangan itu kalian butuh apa. Iya, iya. Kemudian yang kedua itu salah satunya kita bisa meminta mereka itu untuk menjadi yang namanya dosen tamu. Oh. Oke. Berarti pengalaman di lapangan itu ya yang Langsung dibawa diajarin. ya. Iya, Langsung betul diajarin ke sekali. mahasiswa. Jadi kalau mau dilihat ya mereka expert semuanya begitu. Jadi sebagai dosen tamu. Kemudian yang ketiga itu kadang-kadang kita membutuhkan bantuan mereka untuk misalnya ini contoh tahun 2019 itu kan ada pandemi COVID. Iya, Oh iya. iya, betul. Nah, itu alumninya yang paling bergerak cepat, membantu. Karena kita bilang, ini fakultas butuh nih untuk ini. Mereka akan bergerak cepat, membantu. Dan termasuk apa? Untuk Apa, Bro? bukan renovasi ruang kuliah Wow. di Departemen IKK yang aula Hebat besar. loh. Tepuk tangan Iya. kita buat Iluni. Buat Iluni, aduh MKK. ikatan alumni MKK tuh luar biasa Solid banget ya. kalau Solid denger ya. berarti ya. Iya, betul. Meskipun 900-an orang dan dari Sabang sampai Merauke tapi solid banget. Betul. Reliable, gila. Keren banget, Prof. Nggak ngebayangin ini isi grup chat WA-nya kayak gimana ya di grup ya? Mereka punya grup CA. Pasti chat chaos ya Prof. sebenarnya. Kayaknya pertama kali ada satu, terus sekarang mungkin ada dua. Sekarang semua dijadikan satu dengan jumlahnya yang banyak banget begitu. Namanya WA Group Satu Iluni MKK. Wah. Satu Iluni MKK. Itu kayak grup chat WhatsApp-nya mungkin nggak pernah berhenti kali ya, Prof. Iya, jadi ada yang komentar apa segala macam. Cuman kalau saya biasanya nggak berkomentar banyak, saya observer aja. Observer ya, silent reader aja ya, Iya, Prof? silent reader betul. Tapi Li, kalau kita 900-nya kita wawancarain ya. Oh, banyak banget nih episode podcast Episodenya ya. mungkin udah pindah generasi kali Iya, ya. iya, bisa jadi. Udah sampai generasi paling muda apa sih sekarang ya? Generasi Z, Z ya, yang ya. lagi bekerja Betul, itu ya. Gen Z ya. Bisa kita Makanya. undang semua nih buat cerita-cerita Panjang nih episodenya. di podcastnya MKK Open Mic. Iya, betul. Prof, jadi namanya alumni kedokteran kerja ya Prof ya. Iluni, mereka Iluni. bilangnya Iluni karena Iluni. Ikatan Alumni UI kan Iluni. Oh, gitu. Iluni MKK, mereka nyebutnya Iluni MKK. Jadi setiap yang udah lulus pasti jadi anggota Iluni. Sekarang ini mereka punya aturan dari semester 3 itu boleh masuk jadi anggota muda. Oh, ada anggota muda. Iya. Lo mau daftar nggak? Gimana sampai saya belum Oh, kuliah udah nggak muda lagi ya kita ya. Udah nggak muda lagi. Iya, ditambah itu sih kita nggak muda Jadi lagi. mereka punya, jadi istilahnya mereka menambah anggota sekarang untuk anggota muda yang di semester 3. Kegiatannya banyak banget mereka. Jadi nanti mungkin bisa tanya deh ke ketua Iluninya. Sangat aktif. Jadi mereka sangat banyak dan sangat ini. Mereka punya, dan jangan lupa punya jurnal juga sendiri. Wow. Nama ya. jurnalnya apa? Nama Prof? jurnalnya It's called jurnal. Indonesian Journal
kan IJKOM ya, jadi IJKOM, International Indonesian Journal in Community Medicine and Occupational Medicine. IJKOM. Indonesian Journal in Occupational and Community Medicine. Oh, and wow. Occupational Medicine. Community and Occupational Medicine. Makanya IJKOM ya, Ya, IJKOM. IJCOM. Oke. Tadi dari semester 3 katanya sudah Udah boleh banyak masuk. kegiatan ya, udah boleh masuk nih di Iluni MKK. Memangnya jumlah semester untuk kuliah di Prodi MKK tuh berapa banyak sih Prof Dewi? 4 semester sih harusnya. 4 semester berarti cuma 2 tahun, 2 tahun loh. Oh, ladies and gentlemen, sebentar kuliahnya. Sebentar, Cuma 2 Jumat tahun. Sabtu. Tapi mereka persaudaraannya terus sampai Iya, sekarang. berarti solid nih ya. Iya. Kuliahnya cuma Jumat Sabtu lagi ya. Ada plan visit, tapi berarti kuliahnya tuh isinya daging semua tuh berarti. Karena walaupun cuma 2 kali seminggu, Betul. 4 semester, terus langsung bisa menggunakan ilmunya demi kesehatan pekerja. Berarti kan isi kuliahnya daging semua ya Betul, Kak. pasti. Apalagi pembicaranya atau dosennya, narasumbernya tadi yang Prof bilang ya, dari TNI, dari pekerja, dari bos-bos. Waduh. Jadi bukan cuma dosen FKUI sendiri, Bukan. dari Prodi dan juga mungkin dari Departemen Bukan. Ilmu Kedokteran Komunitas. Kita ada tapi dari undang kementerian, expert ya, masuk Prof. kementerian lain juga. Jadi kita tuh memang dosennya itu, dosen tamu kita tuh bukan hanya orang fakultas kedokteran ya, tapi kita dari mana-mana. Oke. Praktisi-praktisi lah istilahnya begitu. Bahkan dari luar FK ya Prof ya? Iya. Contohnya gimana Prof? Kalau yang ngajar dokter tapi bukan dokter tuh contohnya bagaimana sih Prof? Jadi misalnya yang mengajar dokter. Ini contoh yang industrial hygiene. Jadi atau higiene industri. Itu yang ngajar insinyur. Oh. Jadi insinyur dalam bidang kesehatan lingkungan. Dia ngajar gitu ya. Pak Riki itu termasuk yang dosen tamu yang udah lama. Oh gitu, berarti ilmunya luas Betul. banget. Terus Ada pemerintah Prof ikut serta dalam pendidikan. ada. Oh. Wow. Ngajar juga ya Prof ya? Beberapa sebagai dosen tamu. Dosen tamu. Jadi kita selalu minta mereka sebagai dosen tamu untuk yang istilahnya pemerintah. Mungkin supaya mahasiswa itu bisa dapat point of view Dari pemerintah. dari regulator. Iya. Gitu ya Prof ya. Dan prodi kita juga membantu pemerintah untuk paling tidak tuh memberikan masukan. Jadi kita tuh pernah dimintakan juga untuk melakukan studi bersama-sama Iluni dengan prodi MKK dan Kementerian Kesehatan itu untuk melihat gimana sih pelayanan kesehatan kerja yang ada di lapangan. Gitu. Dan hasilnya itu menjadi masukan dari Kementerian Kesehatan yang sekarang tuh sudah ada peraturan tersendiri yang dibuat oleh Menkes. Wow. Jadi Itu sampai berdasarkan masukan dari studi. dari program studi MKK ya. Berarti sampai terlahirlah Iya. sebuah regulasi gitu. Ya, menggugah masyarakat ya. Orang pemerintah bikin aturan baru. Ya, Prof ini pemberani sekali ya, bisa dibilang ya. Bisa Iyalah, melakukan namanya kan ketuanya gebrakan ya Avengers kan ya. gitu ya. Iya betul, ketua Avengers Avengers. kedokteran Avengers. kerja ya. Jadi Oke. harus berani gitu Betul. buat gebrakan. Tapi kalau udah sampai tahap regulasi berarti kan manfaatnya sangat luas ya Prof, Iya, betul. harapan kita. Oke, kalau gitu Prof, silakan boleh dicoba. Di sini ada kue coklat ya. Ada cake coklat, terus ada di dalam gelas ini sebetulnya ada minuman kesukaannya Prof Dewi. Jadi kenapa sih kita hidangkan ini, ladies and gentlemen? Karena cake coklat dan minumannya kita tidak bisa sebut mereknya. Tapi rasanya gimana ya? Tapi rasanya enak, Rasanya enak ya. Ini adalah salah satu makanan dan minuman favoritnya Prof Dewi. Makanya kita hidangkan. Monggo silakan Prof. Monggo Prof dicoba. Jadi ladies and gentlemen yang mau mungkin Calon ya, calon mahasiswa. bisa tahu nih setidaknya makanan dan minuman kesukaannya Prof Dewi itu apa. Tapi bukan gratifikasi Ini bukan ya, gratifikasi, ya. Mungkin untuk mencairkan suasana gitu mungkin. Cobain dong. Oh iya, boleh. Ini dibantu dipilihin sama salah satu tim podcast kita nih. Iya, benar. Ya, yang cukup bisa dibilang terpercayalah lidahnya Ya, dengan makanan-makanan yang enak. Kalau tim kita tuh nggak ada yang nggak terpercaya ya seleranya. Betul. Ya. Terima kasih. Sama-sama Prof Dewi. Prof Dewi kita suruh makan dulu. Minum dulu udah Prof. Karena abis ini kita ada sesi yang
membuat Prof Dewi harus berpikir Deg-degan keras gitu, gitu ya. deg-degan dan berpikir cepat gitu Prof Dewi. Oke. Ya. Kita mau masuk sesi apa sekarang, Kak Ferdi? Kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu Rapid Fire Question. Gimana, Lia, aturannya? Oke, Sedi? jadi Prof sekarang di sesi ini Rapid Fire Question kita akan kasih Prof Dewi beberapa pertanyaan ganti-gantian. Jangan susah-susah dong ya. Enggak dong, kita nggak ada yang susah. Nggak ada yang ya. susah. Nanti kalau susah, wow. Nggak boleh susah soalnya aturannya untuk menjawab tuh harus cepet banget maksimal 3 detik. Ya, gitu. betul. Oh, oke. Jadi nggak perlu berpikir 3 detik aja. berlama-lama, tapi harus terjawab semua Prof. Karena kalau Prof Dewi gagal menjawab, ada hukumannya Prof. Apa hukumannya? Kok saya nggak di briefing ada hukumannya? Apa Jadi hukumannya? ide gitu ya. Hukumannya nanti nih Kak Ferdi nih sebelah saya akan nyanyi dangdut loh Prof. Hukumannya. Prof Dewi yang joget tapi Kok kenapa saya jadi iya, objek iya. Nggak penderitanya? apa-apa, saya ketumbalin kamu aja. Aduh. Ya udahlah. Gitu. Oke, kita mulai ya Prof Oke, ya. kita mulai ya. Silahkan. Oh, Tarik saya nafas dulu ya. dulu. Tarik nafas dulu Prof Dewi. Oke. Pertanyaan pertama. Salah satu alat K3 yang paling sering disalahgunakan oleh pekerja. Yang sering salah guna, biasanya sih masker. Masker, karena gimana tuh Prof? Salah guna tuh gimana? Karena gini, mereka pakai masker, just masker, apapun maskernya. Tapi tanpa ngeliat sebenarnya masker itu apakah cocok dengan misalnya nih lingkungan kerjanya. Kan kalau partikelnya kecil banget, ya kita nggak bisa pakai yang masker medis dong, misalnya begitu. Kita pakainya ya masker yang diameternya atau pori-porinya tuh jauh lebih kecil. Jadi misalnya kalau gas ya kita harus pakai minimal ya N95 mungkin tanpa cartridge kayak gitu. Berarti masker aja ada berbagai tipe Oh ya iya, Prof? masker tuh macam-macam. Jadi nggak semua masker, apalagi pakai masker kain, waduh gitu ya judulnya. Nggak cocok Nggak ya. cocok ya. Oke. Sip. Terus, Oke, terus Prof. pertanyaan kedua nih, Prof, terkait dengan riset atau penelitian ya, Prof. Oke, riset MKK apa yang paling bikin publik terkesan, Prof? Biasanya sih kalau di tempat kita itu adalah riset-riset yang longitudinal, cohort. Yang pertama itu dan kedua jumlah sampelnya banyak, yang big data analysis. Jadi biasanya orang kan, amazing segitu banyak dan lain sebagainya. Ada contoh nggak Prof penelitian dari program studi MKK yang big data itu pada pekerja apa Prof? Kita punya, ya itu kebetulan adalah studi yang dilakukan oleh Prodi MKK bekerja sama dengan beberapa industri. Jadi kita misalnya nih, kita yang sekarang ini kita sedang lakukan tuh adalah misalnya kerjasama studi untuk misalnya aspek psikososial. Itu melibatkan ribuan orang. Gitu. Wow, Dan ribuan ya. Ribuan orang. Gitu. Jadi kan kita bilang ya ini sesuatu banget ya. Iya. Karena tentu saja yang sekarang kita bilang nih bahwa penelitian atau studi tentang psikososial itu sedang, kalau orang bilang tuh sedang istilahnya orang-orang Lagi itu viral gitu ya. memperhatikan tentang aspek psikososial dari para pekerja, kesehatan mental lah. Kesehatan mental. Jadi penasaran ya kalau data dari ribuan orang tuh hasilnya Banyak apa ya, dong? tapi saya. Tapi itu bukan menganggap bahwa mereka itu gila atau itu bukan. Enggak ya, Kita lebih ke arah deteksi awal. Jadi ada sesuatu nih yang memang harus ditindaklanjuti. Betul. Sebenarnya itu. Karena semangatnya kedokteran kerja itu kan mencegah ya Prof ya. Preventif. Preventif. Oke. Ini seperti saya nih kan, mental health matters. Oh iya sampai dijadiin pin loh. Pin lo ya gitu. Nggak, karena itu istilahnya lagi viral di dunia kerja begitu Betul, ya. betul, Prof. Oke, pertanyaan Lanjut, ketiga lanjut. Prof ya. Satu kebijakan kesehatan kerja paling aneh yang pernah Prof Dewi temuin apa? Paling aneh. Paling kayak kok gitu sih gitu. Sebenarnya gini ya, kadang-kadang beberapa kementerian itu kayak nggak matching gitu ya. Gimana Tapi tuh nggak Prof nggak matching? Jadi mungkin yang satu bilang A, satu bilang B. Oh. Kan kita jadi yang kita kan artinya kan implement di lapangan kita bingung. Lah, kok bisa begini ya? Gitu. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita jadi bingung. Mau ngambil langkah apa gitu ya Prof? Kebanyakan teman-teman di lapangan itu jadi bingung. Kenapa ya saya mesti gini? Kenapa saya mesti begini? Nah, itu yang mungkin saat ini sedang disusun sama-sama nih
antara beberapa kementerian supaya kayak satu suara. Maksudnya atau paling tidak bikin aturan yang sejalan gitu. Sehingga nggak merugikan siapa-siapa. Oke. Itu yang saya senang. Sekarang ini sudah mulai kelihatan sejalan istilahnya begitu. Sudah mulai bisa memberikan dampak lah yang lebih bagus ya buat Tadinya nggak sinkron ya, Prof? Nggak sinkron, satu bilang A, satu bilang B. Kita yang di lapangan, lah gimana dong gitu misalnya. Ngikut yang mana gitu ya, Prof. Makanya kenalan ya biar sinkron. Nah gitu ya? Oh gitu ya solusinya? Kayaknya Oke. bahas yang lain nih kayaknya. Silakan. Oke, Kak lanjut Ferdi. ya, Prof. Iya. Prof kan saya dengar suka nonton film ya, Prof. Ya? Oh iya benar iya. nih, movie lover nih Prof. Saya Dewi. mau nanya nih, dari film yang Prof pernah tonton, mau film horor, film komedi, atau film apa ya? Drama Iya, Korea, iya, drama Cina. drama ya. Yang paling mirip sama dunia kerja itu film apa, Prof? Yang paling mirip Iya. Yang kayak nggambarin dunia kerja gitu. banyak sih sebenarnya kalau dilihat dari film-film yang saya suka lihat ya. Kayak film drama juga ada yang mirip-mirip itu. Saya nggak mau nyebutin Ada judul judul? ya. Ada Kan judul? nggak boleh Nggak nyebutin boleh judul. judul ya. Jadi- Rekomendasi, Prof, rekomendasi. Jadi kan calon mahasiswa, aku harus nonton film ini nih biar nyambung kalau biar ngomong nyambung sama Prof ngobrol Dewi. sama Prof Dewi gitu. nggak boleh nyebutin judul karena banyak film-film yang memang sekarang ini mulai dibuat sesuai dengan kayak lingkungan kerja gitu ya. Iya. Jadi kita mesti lihat, jadi banyak ya saya rasa di drama-drama juga banyak yang kasus pembulian, kasus apa itu kan sebenarnya udah masuk mental health matters untuk di workers misalnya begitu. Jadi itu yang kita bilang nggak boleh kayak begitu, gitu kan harus tetap Iya. istilahnya janganlah seperti itu. Oh, oke. Itu contoh ya. Atau misalnya contoh. yang tentang pekerjaan-pekerjaan yang harus dia melakukan angkat angkut dan lain sebagainya itu sebenarnya juga sama di kedokteran kerja juga ada gitu. Ya, Jadi- ternyata udah banyak contohnya kalau di Banyak di film-film itu perfilman. secara Iya. tidak langsung Saya tidak langsung ya. mereka akan menampilkan ya pasti kan kelihatan dong lagi kerja ngapain, ini ngapain. Jadi seperti itu. Mungkin kalau Prof Dewi nonton terus dia ngelihat pekerja di film itu yang aneh-aneh gitu ya. Iya. Gemes kali ya Prof Dewi ya. Ya kadang-kadang gitu. Kok gitu sih? Kok gitu sih gitu. Kok pakai masker itu sih Iya, gitu. betul. Iya, benar-benar. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya. kali ya. Terakhir ya. Ya. Kalau Prof bisa mengubah satu aja hukum fisika untuk kedokteran kerja, hukum apa sih yang pengen Prof ubah? Ya agak-agak ini ya, agak-agak random. Ilah. Hukum fisika. Pertanyaan hukum kamu ini apa banget sih? ya. Iya kan ceritanya science Oh, iya, tadi, science, ya. kan science gitu. Apa ya? Yang kira-kira kalau diubah nih nggak nyusahin pekerja lagi gitu. Oh, kalau yang banyak kayak kasus sekarang itu kan kayak low back pain, kemudian apa itu kan sebenarnya kayak beban-beban ya. Ya mungkin kalau nggak ada beban gitu kayaknya melayang-layang aja gitu. Bisa juga sih gitu. Hukum gravitasi berarti Iya, ya. gravitasi itu Makanya bikin bisa beban, juga ya. itu. Jadi kayaknya nggak ada beban tapi nggak bagus juga. Kenapa? Kan soalnya kalau nggak ada hukum gravitasi itu kan berarti manusia akan susah, nanti nggak bisa jalan segala macam. Jangan lupa otot, rangka dan lain sebagainya akan berpengaruh juga. Betul. Gitu. Iya, Prof. Tetap Jadi- science ya kita obrolan ya. Jadi nggak ada hukum yang kita Nggak. ubah ya, Iya, hukum fisika nggak ada yang tetap kita aja. ubah, tapi kita sebagai manusia menyesuaikan ya, Prof ya. Ya, kita bilangnya itu mengendalikan. Mengendalikan kalimatnya tuh Betul. mengendalikan. Jadi nggak bisa dirubah, tapi harus dikendalikan dengan dosis yang minimal sekali, misalnya begitu. Oh, oke. Oke, tepuk tangan buat Prof untuk sesi ini. Ini Aman banget ya Prof jawabnya cepat. Akhirnya saya nggak jadi dangdutan. nggak jadi ya. Ya, Padahal nggak saya jadi. menunggu-nunggu loh. Alhamdulillah. saya Menunggu-nunggu nggak Kak jadi. Ferdi nyanyi dan Prof Dewi joget-joget. Jangan nanti ada bising di sini. Ada bising. Oh iya benar ya. Padahal tingkat bising, level bising tuh harus dikontrol, dikendalikan ya, Prof. Oke. Kata-katanya dikendalikan. Oke. Kita akan ke sesi selanjutnya mungkin ya mungkin untuk pendengar atau ladies and gentlemen yang bahasanya bukan bahasa Indonesia ya. Oke, international International, audience ya. gitu ceritanya. Mungkin Jadi ini gimana? kenapa sih kita harus pakai bahasa Inggris? Jadi kalau di Prodi MKK tuh ada yang uniknya gitu loh Kak Apa Ferdi. ini? Jadi ada sesi di kuliah MKK dan di ujiannya ya Prof ya, itu harus pakai bahasa Inggris. Wow. Gitu, makanya kita adalah spill sedikit-sedikit lah ya nyempil bahasa Kilin Inggris bahasa gitu. Inggris ya. Jadi pertanyaan terakhir kita Prof Dewi ini dalam bahasa Inggris Prof ya. One last question for our international listeners.
if you could send just one message to occupational health professionals around the world, what will it be, Prof. Dewi? Okay, please make the workers is healthy, safety, and also comfort. Oh, Because it's very, very important to them. okay. Healthy is mean that you must help for the physical, mentally, and also the social. So it means like that. It's not only physical but also mental and social. The three it should be comprehensive. Okay. And then also for the safe, the safe. Safe it means that you are not sick and you are not got the incidents. Okay. Some kind like that. Protection ya, Bro. Ya. It means that you are really in the good health. No disease and no accident. No accident ya, zero Zero accident ya. accident. Prof. And then the last is comfort. It means that you must comfortable in Doing your work. among your environmental work environmental and also in your heart. Wow. Sorry. In your heart. It means that please do the mental health properly. So workers should work healthy and also happily. Yes, happy. Wow, ngena banget. Enak banget. Jadi Ngena. sebenarnya Iya. pekerja tuh harus senyaman itu loh kerjanya. Yeah. Gila, jadi healthy, happy. Healthy, Yes. safety, and also comfy. Comfy. Tadi kan harus nyaman ya, lingkungannya nyaman, hatinya juga nyaman gitu. Ya, itulah ya pesan untuk Pesan. our international Listeners, nggak cuma international Iya. listeners ya, buat semua listeners. Oke. Pesan dari Prof. Dewi itu seperti itu gitu. Jadi kenapa podcast ini penting ya, karena kita mau membahas tentang kesehatan pekerja gitu. Ya. Oke. Prof, makasih banget Prof. Ini Sama-sama. podcast pertama kali pembukaan podcast series yang dari alumni Open Mic ini yang mungkin saya Maria nggak bakalan lupakan ya Prof. Iya, yang tadi ya kan legend. Iya betul ya. Udah isinya daging, ada bercandaannya, Bercandanya, kan, ada dan terakhir seriusnya. ngena banget. Pesannya tuh ngena banget. Kita sebagai pekerja, kita kan host pekerja ya. Iya, kerja. Kita harus pikirin juga ya, bener Iya, juga tuh. iya. Itu gimana nih produsernya nih ya? Gimana ya? Kita harus nyaman juga nih. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Prof. Dewi atas Sama-sama kehadirannya semuanya. dan juga pesan-pesannya. Banyak banget yang kita pelajarin nih Ya. dari program studi MKK itu seperti apa. Ya. Nah untuk listeners kita, ladies and gentlemen, kalau misalnya mau ngusulin topik Iya ya, betul. Kalau mau ngusulin topik, kalian mau tahu tentang apa sih Iya. gitu, terutama terkait kedokteran kerja ya, atau masalah-masalah pekerjaan yang mungkin sekarang di luar sana lagi viral. Iya, betul. Boleh ya kirim Boleh. idenya. bisa ke melalui WhatsApp chat kita, WhatsApp chat WhatsApp atau platform-platform apa yang kita ada di sini? Platform MKK. MKK. Nah, MKK itu punya akun Instagram ya, Iya, betul. punya. Ini akun Instagram dan juga punya channel YouTube. Jadi kalau misalnya mau mengirimkan pesan gitu atau mengirimkan komentar boleh atau tanya-tanya tentang Prodi MKK, Betul. boleh datengin aja, kunjungin aja itu akun Instagramnya Prodi MKK. Yang pertama Prodi_FKK MKK FKUI dan iluninya. Ulangin tadi. Oh iya, potong. sorry. Prodi_MKK FKUI. Dan satu lagi ada akun Instagram Ikatan Alumni-nya, punya akun sendiri ya. Wah. Namanya iluni_mkk.fkui. Nanti ada nih di sini. Oke, Ada silakan di di sini. Atau di mana? Saya nggak tahu. Ya, ada. Dan Oke. ada channel YouTube-nya. Ada jangan channel YouTube-nya lupa. juga Ada ya. channel Ya. YouTube-nya juga. Jadi edukasinya tuh juga berjalan via YouTube nih, Prodi MKK ya, Prof ya. Nama channelnya @Magister Kedokteran Kerja FKUI. Gitu. Ada di sini juga ya? Ada di sini juga ya. nggak tahu. @Magister Kedokteran Kerja. FKUI. Jadi banyak nih yang bisa ladies and gentlemen cek Instagram ataupun YouTube-nya atau mau komen juga Ya, boleh boleh, di sini gitu untuk saran atau ide ya untuk topik-topik berikutnya. Jadi kita akan mengundang alumni-alumni dari yang 900-an tadi. Di antara 900. Di antara 900-an tadi dan akan terus berkembang nih. Betul. Ya.
Dan kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan kembali ngobrol sama legend-legend dari kedokteran kerja, kesehatan kerja di Indonesia. Expert tadi ini, yang ya. diceritain sama Prof Dewi kan jadi penasaran ya. Ya. Kalau gitu terima kasih. Kita tutup. Stay healthy, Stay safe and stay stay comfy. Yeay. Harapan untuk Indonesia yang lebih gemilang. Ketua sekretaris dan semua pengelola mendampingi dengan sepenuh jiwa. Kita melaju, takkan berhenti sampai dunia